спаси нас. Святый великомучениче Дмитрий, моли Бога о нас. Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Lalu balas pandang segala apa. Amin. Marilah kita menyembah dan bersujud kepada Raja Allah kita. Marilah kita menyembah dan bersujud kepada Kristus Raja dan Allah kita. Marilah kita menyembah dan bersujud di hadapan Kristus sendiri Raja dan Allah kita. Berkatilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau telah menjumpai dirimu dengan pujian dan kehormatan, yang berjubahkan terang seperti pakaian, membentangkan langit seperti tirai, yang melingkupi pilih-pilihnya dengan air, yang menjadikan awan-awan sebagai keretanya, yang berjalan di atas sayap angin, yang menjadikan roh malaikat-malaikat dan pelayan-pelayannya seperti nyala api, yang mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang itu seterusnya dan selamanya. Kedalaman bumi ialah pakaian yang menutupi, air telah tegak di atas bukit-bukit. Terhadap ardekmu air itu melarikan diri, terkejut karena suara gunturmu, naik gunung turun lembah. Ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka, telah kau tetapkan batas, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Dikeluarkannya mata-mata air di antara lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya burung-burung di udara berkicau, mengeluarkan suaranya dari batu karang. Ia mengairi gunung-gunung dari pilih-pilihnya, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Kau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk melayani manusia, dan mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, membuat wajahnya berseri karena minyak, dan makanan yang menguatkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon di padang, pohon-pohon aras di Libanon, yang ditanamnya, disitulah burung pipit yang membangun sarangnya, yang di sana burung ranggung yang sarangnya mendahulunya. Gunung-gunung tinggi adalah perlindungan bagi rusa-rusa jantan, dan kelinci-kelinci berlindung di batu karang. Ia telah menetapkan bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu saat terbenamnya. Engkau mendatangkan gelap dan menjadi malam, dan ketika itulah berkeliaran segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum, mencari mangsa dan mencari makanan dari pemberian Allah. Ketika fajar menyingsir, berkumpulnya semuanya dan berbaring tempat sarangnya. Manusia berangkat ke tempat pekerjaannya, ke tempat usaha sampai petang. Sungguh agunglah perbuatanmu ya Tuhan semuanya, Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikianlah laut yang besar dan luas itu, yang bergerak tidak terbilang jumlahnya. Binatang yang kecil dan besar, di situ kapal-kapal berlayar, dan naga yang Kau jadikan untuk bermain-main dengannya. Semuanya menantikan Kau supaya diberikan makanan pada waktunya. Pada waktu Engkau memberikannya, mereka memungutnya, dan pada waktu Engkau membuka tanganmu, mereka dipuaskan dengan kebaikanmu. Tetapi pada waktu Engkau memalingkan wajahmu, mereka terkejut. Pada waktu Engkau mengambil hidup mereka, mereka mati dan kembali menjadi debu. Engkau akan mengutus rohmu dan terciptalah mereka, dan Engkau memperbarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan akan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia memandang bumi dan membuat bergetar. Yang menyentuh gunung-gunung dan menjadikan berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biar renunganku manis di hadapannya,
Dan aku akan bersukacita di dalam Tuhan, biar orang-orang berdosa lenyap dari bumi, dan orang-orang jahat tidak ada lagi. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Ya Allah dan harapan kami, kemuliaan bagimu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanlah. Kalian atas keselamatan jiwa kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi seluruh dunia, bantuan gereja milik Allah, dan bagi persatuan semua, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi rumah kudus ini dan bagi mereka yang masuk dalam iman, kekusukan roh tetap terkadang, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Betul kita Sargi, para presbiter yang terhormat, para diakan dalam Kristus, bagi senap rahibah, serta kaum awam, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi negara kita Jokowi, bagi negara kita yang dan bagi mereka memerintah negara ini, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Mari kita setiap kota dan tanah, bagi yang tinggal dalamnya, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Cuaca yang baik berlimpahnya hasil bumi, dan bagi masa-masa tentram, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Dan payudara bagi mereka sakit, bagi mereka menderita, bagi mereka dan bagi keselamatan mereka, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi pelepasan kita dari semua kesakan murka perbuatan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Selamatkan akasana dan kami Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Pada mulia Sang Theotokos, Sang Theotokos tersuci, selamatkanlah kami. Dan dengan senap hidup kita, maka Kristus Allah kita. Padamu ya Tuhan. Kemuliaan, hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, dan selalu sepanjang segala abad. Bagi Sang Bapa, Amin. Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Bagi sekali lagi dengan damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Allah selamatkan akasana dan kami Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Berpati mulia Sang Theotokos, Sang Theotokos tersuci, selamatkanlah kami. Kita pada Kristus Allah kita. Padamu ya Tuhan. Kemuliaan, hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhanku berseru padamu, dengarkanlah aku, dengarkanlah aku ya Tuhan. Ya Tuhanku berseru padamu, dengarkanlah aku. Perhatikan suara permohonanku padamu, pada waktu ku berseru padamu, dengarkan aku ya Tuhan.
aku sebagai persembahan dupa ukupan di hadiratmu. Tanganku yang terangkat seperti korban petang, dengarkan aku ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam penjara agar aku dapat mengaku nama-Mu. Dengan sabar orang-orang benar akan menanti-nantikan aku sampai Engkau memberiku pahala. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan menandai kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Demikian nama-Mu ya Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Mu. Jiwaku mengharapkan Tuhan dari waktu berjaga-jaga pagi hingga malam. Jaga pagi hingga malam, biarlah Israel berharap pada Tuhan. Sebab dalam Tuhan ada belas kasih dan di dalam Dia ada penebusan yang melimpah. Dan Dia akan menebus Israel dari segala kesalahannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, pujilah Dia, hai suku-suku bangsa, sebab kasih-Nya melimpah atas kita, dan kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Hikmat sukacita, terang Gembira, kemuliaan suci dari Bapa yang kekal, surgawi, suci terberkati, Yesus Kristus sekarang telah sampai pada terbenamnya surya. Kami telah lihat terang senja, kami mengidung Sang Bapa, Putra dan Sang Roh Kudus Allah. Karena layalah di setiap waktu Kau dipuji dengan suara nyaring, ya anak Allah, Sang Pemberi hidup. Karenanya dunia memuliakan-Mu. Perapatan senja, Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. mari kita mengatakan dengan segenap jiwa dan segenap pikiran kita. Mari kita mengatakan, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. kuasa Allah Bapa Lur kami berdoa kepadamu, dengarkanlah kami dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah.
Kasihanlah kami yang berbelas kasih-Mu yang besar, kami perkenalkan kami dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Berdoa bagi semua orang tertulis yang bodoh dan yang saleh. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Berdoa bagi bentuk petang kita, Sergi. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Berdoa bagi pendiri yang terberkati dan selalu diingat dari gereja kudus ini, Bapak Sekda Bapa dan saudara kami yang telah pergi melalui kami dan yang secara saleh hidup di sini dan di mana saja. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kami berdoa bagi mereka yang menghasilkan buah dan melakukan pekerjaan baik di dalam gereja yang kudus dan terhormat ini, bagi mereka yang bekerja keras serta bagi mereka yang menghitung dan bagi segenap umat yang hadir sini yang menunggu belas kasih-Mu yang agung dan melimpah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Mereka yang dalam perjalanan darat, laut dan udara, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang tertawan, dan bagi keselamatan mereka, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kami berdoa bagi belas kasihan, hidup damai sejahtera, kesehatan, keselamatan perkunjungan, dan pengampunan dosa-dosa dari para hamba Allah bagi semua orang Kristen Ortodoks yang saleh yang tinggal di kota ini serta yang ada di mana saja. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Allah yang Maha Pengasih serta pengasih manusia, dan kepada Mu sampaikan kemuliaan pada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Berkenan ya Tuhan, memelihara kami pada senja hari ini tanpa dosa. Berkatilah Engkau ya Tuhan Allah daripada leluhur kami, serta dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu selamanya. Amin. Biarlah belas kasih-Mu turun atas kami ya Tuhan, sebagaimana kami menyatakan harapan kami kepadamu. Dan berkatilah Engkau ya Tuhan, ajarlah kami dengan perintah-perintah-Mu. Dan berkatilah Engkau ya baginda, buatlah kami mengerti perintah-perintah-Mu. Dan berkatilah Engkau yang Maha Kudus, terangkanlah kami dengan perintah-perintah-Mu. Belas kasih-Mu ya Tuhan, dalam selama-lamanya. Jangan Kau abaikan pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu, karena bagimu pujian, bagimu kehidupan, bagimu kemuliaan, bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita lengkapi sembahyang senja kita pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tolonglah, selamatkanlah, kasihanlah dan doa kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Agar seluruh senja ini boleh sempurna, suci, damai sejahtera, dan tanpa dosa. Mari kita memohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Bagi Tuhan. malaikat damai pembimbing setia, menjaga jiwa dan tubuh kita, mari kita memohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi pengampunan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, mari kita memohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Bagi semua yang Tuhan. baik dan berguna bagi jiwa kita dan bagi perdamaian dunia, mari kita memohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Kita Tuhan. menghabisi sisa-sisa hidup kita ini dalam damai sejahtera dan pertobatan. Mari kita memohon pada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Kita secara Kristen tanpa tanpa celah dan damai sejahtera, serta sebagai suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu,
Mari kita memohon pada Tuhan. Allah ya Dengan Tuhan. mengaku tersuci merpati mulia Sang Teotokos Sang Pramana Teotokos tersuci, Marilah kita selamatkanlah menyerahkan kasih saudara dan dengan selamat hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Oh ya Allah adalah baik dan pengasih manusia, dan kepadamu sampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu tas panjang segala abad. Amin. Sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Kepala kita kepada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan. Kiranya kekuatan dari kerajaan kerajaan dimuliakan Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, tuntas panjang segala abad. Amin. Sekarang Tuhan biarlah hamba-Mu pergi dan dapat sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah keselamatan yang daripadamu, yang yang telah telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Baka, Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Baka, Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Baka, Maha Kudus, kasihlah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, karena selalu sepanjang segala abad. Amin. Dan mengucapkanlah Berkat. Kita sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Jagalah ya Allah iman dan kudus roh Ortodok dari umat Kristen yang sah dan ortodoks bersama dengan gereja kota ini setelah paksa kami sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Sang Teotokos dan Bunda Sang Terang Maria kita hormati dan kita sanjung dalam kidung. Lebih Terhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau kujunjung tinggi. kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya Tuhan, bukalah bibirku dan mulutku pun akan mengucapkan pujian-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku dan mulutku akan mengucapkan pujian-Mu. Ya Tuhan, mengapa mereka menambahkan kesusahanku? Banyak orang yang bangkit melawan aku. Tanyalah perkataan kepada jiwaku. Baginya tidak ada keselamatan dari Allah, tetapi Engkau ya Tuhan adalah pertolonganku, Engkaulah kemuliaanku, dan yang mengangkat kepalaku. Dengan suaraku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengarkan aku dari gunungnya yang kudus. Aku memarikan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku ya Allahku, sebab Engkau telah memukul orang yang memusuhi aku tanpa alasan. Engkau mematahkan gigi orang berdosa. Dari Tuhan datang keselamatan, berkat-Mu atas umat-Mu. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Janganlah menghardik aku dalam amarahmu, dan janganlah mengajar aku dalam panasnya murka-Mu. Sebab ujung tombakmu yang tajam menembus aku, dan tanganmu dengan sangat berat menimpa aku.
Sebab tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena marahmu. Tidak ada damai sejahtera di tulang-tulangku karena dosa-dosaku. Sebab pelanggaranku sudah meninggi di atas kepalaku. Seperti beban berat yang menekan aku dengan sangat kuat. Luka-lukaku berbau busuk dan mengerikan. Oleh karena kebodohanku, aku menjadi orang celaka dan tertuntut terus-menerus. Aku berjalan dan berkabung sepanjang hari. Jiwaku dipenuhi dengan cemoohan. Tidak ada yang sehat dengan dagingku. Dengan ada siap aku telah ditindas dan dijatuhkan. Aku berteriak karena erangan hatiku, tetapi hasrat keinginanku engkau tahu, dan eranganku tak tersembunyi bagimu. Hatiku susah, karena kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Teman-teman dan tetanggaku berdiri menjaga jarak mereka terhadap aku, dan sanak saudaraku berdiri jauh-jauh. Orang-orang yang menindas aku teramat sangat menginginkan nyawaku, dan orang-orang yang menginginkan luka-lukaku telah berbicara dengan penuh kesombongan dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Aku adalah orang yang tidak dapat mendengar dan tidak ada celah dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang mendengar aku ya Tuhan Allahku. Sebab aku berkata, janganlah kiranya musuh-musuhku bersukaria karena aku. Janganlah mereka memegahkan diri terhadap aku. Apabila hatiku goyah, aku telah siap menerima pula duka cita senantiasa dari hadapanku. Sebab aku mengakui kesalahanku, aku menderita karena dosa-dosaku. Tetapi musuhku hidup dan mereka lebih kuat dari aku. Dan mereka yang membenci aku tanpa alasan semakin bertambah banyak. Sebab mereka menuduhkan sesuatu yang jahat sebagai ganti yang baik. Sebab aku mengikuti kebenaran. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku, segeralah mendekatlah untuk menolong aku ya Tuhan selamatanku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku, segeralah mendekatlah untuk menolong aku ya Tuhan Allah keselamatanku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku, segeralah mendekatlah untuk menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Ya Allahku, aku berseru mencari Engkau, betapa hausnya jiwaku kepadamu, betapa rindunya dagingku kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandangmu di tempat kudus, melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab belas kasihmu lebih baik dari hidup. Bibirku akan memuji-muji Engkau, demikianlah aku mau memberkati Engkau seumur hidupku, dan menadahkan kedua tanganku demi nama-Mu. Biarlah jiwaku dikenyangkan oleh lemak dan sumsum, dan bibirku yang melimpah dengan sukacita akan memuji nama-Mu. Sepanjang aku mengingat Engkau di tempat tidurku, pada waktu awal musim aku merenungkan Engkau, karena Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah perlindungan sayap-Mu aku bersukacita. Jiwaku mendekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang dengan sia-sia menginginkan jiwaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi bagian milik rubah. Tetapi sang raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah di dalam dia akan dipuji-puji. Sebab mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Sebanyak aku mengingat Engkau di tempat tidurku pada awal-awal musim, aku merenungkan Engkau, karena Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah perlindungan sayap-Mu aku bersukacita. Jiwaku mendekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan Allah keselamatanku, siang dan malam aku berseru-seru kepadamu. Biarlah aku datang ke hadapan-Mu, senenganlah telinga-Mu kepada permohonanku ya Tuhan. Sebab jiwaku kenyang dengan berbagai penderitaan, dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati. Aku telah diperhitungkan dengan orang-orang yang masuk ke lubang kubur. Aku menjadi seorang yang tidak punya pertolongan, sendiri di antara orang-orang mati, seorang yang dibunuh dan tidur dalam kubur yang tidaklah Engkau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Mereka membaringkan aku di lubang yang paling bawah, dalam kegelapan
dalam bayang-bayang maut. Murka-Mu menekan aku dengan sangat berat, dan segala ombak-Mu telah Kau bawa kepadaku. Engkau menjauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Mereka pun menjadikan aku kenajisan bagi mereka. Aku telah terlepas, tetapi belum keluar. Mataku diredupkan dari kesengsaraan. Sepanjang hari aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kedua tanganku kurentangkan di hadapan-Mu. Akankah Engkau melakukan keajaiban bagi orang mati? Ataukah tapi membangkitkan mereka sehingga mereka akan memuji-muji Engkau? Akankah orang memberitakan belas kasih-Mu di dalam kubur dan kebenaran-Mu di dalam kebinasaan? Akankah keajaiban-Mu diketahui dalam kegelapan dan keadilan-Mu di tanah yang terlupakan? Tetapi aku berseru kepadamu, ya Tuhan, bila pada waktu fajar menyingsing, doaku sampai ke hadapan-Mu. Mengapa Engkau menolak doaku, ya Tuhan, memalingkan wajah-Mu daripadaku? Aku miskin dan cemas sejak masa mudaku. Setelah aku ditinggikan, aku direndahkan dan menjadi putus asa. Murka-Mu telah berlalu atas aku, dan kengerian musuh-musuh-Mu telah menggelisahkan aku. Mereka mengelilingi aku seperti air, sepanjang hari mereka mengepung aku. Telah Kau jauhkan daripadaku sahabat-sahabat, kenalan-kenalanku, oleh karena keadaan mengerikan yang telah menimpa aku. Ya Tuhan, Allah keselamatanku, siang dan malam aku berseru-seru kepadamu. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepada permohonanku, ya Tuhan. Berkatilah Tuhan hai jiwaku, berkatilah namanya yang kudus segenap diriku. Berkatilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala puji-pujiannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari kebinasaan, yang memahkotai engkau dengan belas kasih dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan segala yang baik, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan belas kasih dan keadilan kepada orang-orang yang terluka. Ia telah menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan kehendaknya kepada Bani Israel. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak selalu ia marah, dan murkanya tidak untuk selama-lamanya. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa-dosa kita, dan tidak membalas kita setimpal dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Sebab seperti langit yang jauh tinggi di atas bumi, demikian limpahnya belas kasih Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia sejauh timur dari barat. Ia telah menghapus pelanggaran kita seperti bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian ia sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Ia tahu keadaan kita. Ia ingat bahwa kita ini debu. Hari-hari manusia ialah seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berkembang. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi belas kasih Tuhan senantiasa untuk selama-lamanya bagi orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang taat dengan perjanjiannya, dan yang selalu ingat untuk melakukan perintah-perintahnya. Tuhan telah menegakkan tatanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Berkatilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya yang berkuasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Berkatilah Tuhan hai segenap kuasanya, pelayan-pelayannya yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Berkatilah Tuhan hai segala pekerjaannya, di segala tempat kekuasaannya. Berkatilah Tuhan hai jiwaku, di segala tempat kekuasaannya. Berkatilah Tuhan hai jiwaku. Karena doaku, perhatikanlah permohonanku dalam kebenaran-Mu dan demi keadilan-Mu. Dan janganlah membawa hamba-Mu ini kepada pengadilan, sebab tiada seorang pun yang didapati benar di hadapan-Mu. Sebab lawan-lawanku mengincar nyawaku, hidupku dihempaskannya ke tanah. Ia mengurung aku dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Rohku mengerang dalam diriku, hatiku sesak di dalam diriku. Aku mengingat hari-hari yang terdahulu, merenungkan segala pekerjaan-Mu. Ya, aku merenungkan segala perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan kedua tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang kering. Segeralah mendengarkan aku, ya Tuhan, surapi semangatku. Janganlah memalingkan wajah-Mu daripadaku, sehingga aku tidak seperti orang-orang yang masuk ke lubang kubur. Buatlah aku dapat mendengar belas kasih-Mu pada saat fajar menyingsing. Sebab aku berharap kepadamu. Buatlah aku mengerti jalan mana yang harus kulalui, ya Tuhan. Sebab kepadamu kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Sebab kepadamu aku telah membawa lari diriku sebagai pelindunganku. Ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu, karena Engkaulah aku.
Kamu yang baik itu akan menuntun aku di jalan yang rata. Hidupkanlah aku ya Tuhan demi namamu. Lepaskanlah jiwaku dari kesesakan dalam kebenaranmu. Binasakanlah musuh-musuhku demi belas kasihmu. Dan lenyapkanlah semua orang yang membuat susah jiwaku, sebab aku ini hamba-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku dan janganlah membawa hamba-Mu ini kepada pengadilan. Kamu yang baik itu akan menuntun aku di jalan yang rata. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu ya Allah. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dengan damai sejahtera mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi damai yang dari atas dan baik selamatan jiwa kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi perdamaian seluruh dunia, bentukan gereja kudus Allah, dan baik persatuan semua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Rumah kudus ini dan bagi mereka yang masuk dalam iman, kekusukan rasa takut akan Allah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Sebagai metropolitan kita Sergi, bagi para presbiter yang terhormat, para diakon dalam Kristus dan segenap keraib-raiban, serta kaum awam, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Negara kita Jokowi, bagi negara kita ini dan bagi mereka memerintah negara ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi kota ini, bagi setiap kota dan tanah setiap kaum beriman yang tinggal dalamnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Kita cuaca yang baik, berlimpahnya seluruh bumi dan bagi masa-masa tenteram, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Dan darah taruh darah bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang menderita, bagi mereka keselamatan mereka, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi kita dari semua kesakan, berkat pembukaan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tolonglah selamatkan akasih dan kami ya dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Tersuci merpati mulia Sang Sang Theotokos tersuci, selamatlah kami. Dan dengan sebab itu kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Bagimulah kemuliaan, hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Allah itulah Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dan serukanlah namanya. Allah itulah Tuhan dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Mengelenginiku, namun dalam nama Tuhan aku telah mengalahkan mereka. Allah itulah Tuhan dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan serta mengherankan di mata kita. Allah itulah Tuhan dan telah menyatakan dirinya kepada kita. Terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Lagi sekali lagi dengan damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Selamatkanlah kasihnya dan kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Tersuci berkat pemulia Sang Theotokos Sang Theotokos tersuci, selamatlah kami. Dan dengan segenap hidup kita pada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Kemuliaan, hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala. Amin. Pujilah Engkau
Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Sidang para malaikat terheranlah memandang Engkau, ya Sang Juru Selamat, terhisap di antara orang mati. Engkau pemusnah kuasa maut yang membangkitkan Agam dengan dirimu dan melepaskan semua dari alam maut. Pujilah Engkau Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Mengapa engkau hai perempuan dengan rasa kasihan mencampurkan remah wangi dengan air matamu? Seru malaikat yang berkilau di kuburan kepada pembawa rempah-rempah, lihatlah kuburannya dan bersukacitalah, karena Sang Juru Selamatlah bangkit dari kuburan. Engkau Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Dini hari para perempuan pembawa rempah-rempah bergegas-gegas dengan tangis menuju kuburanmu. Tetapi malaikat mendekat mereka dan berkata, sudah habis waktu untuk berduka cita. Jangan menangis, tetapi ceritakan kebangkitan kepada para rasul. Pujilah Engkau Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Para perempuan pembawa rempah-rempah datang membawa rempah-rempah ke kuburanmu, ya Juru Selamat, dan dari jauh mereka mendengar suara malaikat dengan nyaring kepada mereka, mengapa kau menghitung Dia yang hidup di antara orang mati? Sebagai Allah Dia telah bangkit dari kuburan. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Kami menyembah Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, satu dalam zat hakikat, dan berseru serafim kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Engkau ya Sang Perawan telah melahirkan Sang Pemberi hidup yang telah menebus Adam dari dosa dan memberikan sukacita kepada Hawa ganti duka cita, dan Dia adalah Allah manusia, telah menjelma melalui Engkau dan mengembalikan kehidupan bagi mereka yang telah jatuh. Haleluya. Haleluya, haleluya, kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagimu ya Allah. Sekali lagi dengan damai sejahtera mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Allah selamatkanlah, kasihanilah dan rimba kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Tuhan mengambil tersuci merupakan mulia, Sang Tiap Bapa Sang selalu Puan Maria dengan senap orang suci. Marilah kita menyerahkan kasih serang perendahan dan dengan senap hidup kita pada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Karena Tuhan. terperhatikan nama-Mu dan dimuliakan kerajaan-Mu bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu tas panjang segala abad. Bangkitlah ya Amin. Tuhanku Allahku, karena Engkau akan memerintah sampai kepada kesudahan zaman. Bangkitlah ya Tuhanku dan Allahku, karena Engkau akan memerintah sampai kepada kesudahan zaman. Bangkitlah ya Tuhanku dan Allahku, karena Engkau akan memerintah sampai kepada kesudahan zaman. Dengan segenap hatiku, aku akan menaikkan ucapan syukurku kepada Tuhan. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Ya Allah kudus dan yang bersemayam di antara orang kudus, yang kepada menyampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus,
sekarang dan selalu sepanjang segala Amin. Biarlah segala sesuatu yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang bernafas memuji Tuhan. Marilah kita berdoa pada Tuhan Allah kita agar kita tak layak untuk mendengarkan Injil suci. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Hikmat tegar bangkitlah. Mari kita meriahkan Injil suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Baca dari Injil suci menurut Matius pasal 15 ayat 12 sampai 20. Mari kita perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataan-perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Kata Petrus berkata padanya, jelaskanlah perumpamaan itu pada kami. Jadi Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem, Bishem Amasyia. Hening dalam berpikir, teduh di dalam pikiran, akan mempunyai dan akan memunculkan apa itu hikmat, apa itu kebijaksanaan di dalam memilih dan belajar. Jadi dalam berpikir yang hening itu, kita akan belajar dengan baik. Kepada siapa kita belajar? Apakah yang kita mau belajar, orang ini betul-betul bisa menuntun kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada kelurusan, dan juga membawa kita kepada hening dan bersihnya taubat. Makanya perlu doa. Ya. Di dalam melakukan apa-apa perlu berdoa. Karena itu tidak heran kalau dikatakan di dalam Yohanes tadi, Matius 15, ya, ayat 12 sampai 20. Yang demikian bunyinya. Maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadamu, engkau tahu bahwa perkataan ini telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Mengapa perkataan jadi batu sandungan? Karena Yesus ini mempunyai kalbu yang bening, nah, pikiran yang bersih,
di dalam mengajar itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hidup manusia. Apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang ada di dalam pikiran manusia. Perkataannya sangat tegas dan belak-belakan tanpa disembunyikan. Makanya perkataan Yesus menimbulkan batu sandungan. Karena apa? Nggak seneng. Ya kan? Orang yang berdosa itu tidak senang kalau keberdosaannya itu disentuh, diungkap dan dibongkar. Tersinggunglah orang Farisi. Nah, sikap ini juga ada di dalam kehidupan kita kan. Kalau kita salah maunya tidak boleh diungkapkan. Maunya itu diiyakan apa yang menjadi kesalahannya. Nah, orang ini adalah hidup dalam keterikatan dosa, keterikatan kejatuhan, keterikatan dengan hal-hal yang negatif di dalam hatinya. Makanya kita perlu lurus kabur kita. Jangan seperti Farisi. Ada kebenaran malah marah, mencak-mencak. Kenapa? Karena tidak mau disinggung, disentuh, dan diungkapkan. Nah, kita tahu Yesus itu siapa? Yesus itu bukan sekedar manusia, tetapi dia adalah jelmaan Sang Firman. Tujuannya datang ke jagat ini adalah untuk mengurai keberdosaan kita. Ya dengki, ya saksi dusta, ya suka membunuh, suka mencuri, bersaksi dusta, dan juga ngomong yang tiada batasnya, penuh dengan bualan. Nah, Yesus ini mengingatkan jangan seperti itu, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kembali kepada jati dirinya ketika dia diciptakan oleh Allah dari semula, tak bercacat di hadapan Allah sehingga layak untuk dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Makanya Yesus ini berusaha untuk menarik kembali mereka kepada jati diri aslinya, makhluk yang tak bercacat dari Allah. Nah, untuk menarik ini kan perlu belak-belakan. Nah, perlu mengoperasi batin orang-orang Farisi dan orang-orang lain yang hidup dalam keterpisahan, dalam keterputusan dari Allah. Maka dikatakan menjadi batu sandungan tadi, ya. Terus jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Itu kan bangong. Kamu murid-murid, kamu marah-marah, terserah. Kamu punya hak. Tetapi menunjuk pada artian bahwa orang ini adalah yang tidak ditanam oleh Allah. Orang ini adalah terpisah dari Allah. Orang ini adalah terisolasi dari Allah. Dan orang ini telah menggali kuburnya sendiri. Makanya perlu dicabut dari akar-akarnya. Artinya apa? Mati. Makanya falsafah Jawa mengatakan bahwa orang hidup ini adalah persiapan untuk mati. Ya kan? Orang hidup itu adalah persiapan untuk mati. Orang hidup itu persiapan untuk berduka cita.
harusnya elit di dalam hidup, ingat di dalam hidup bahwa kita ini tidak lama hidup. Hanya pendek, makanya dikatakan mau mampir bumi, hanya sekedar mampir untuk minum. Kalau kita menyadari mengenai pendeknya hidup kita ini, harusnya kita hati-hati di dalam menggunakan hidup ini. Belajar yang hati-hati, berpikir yang hati-hati, bertindak yang hati-hati, dan bertindak yang hati-hati. Karena kalau tidak, kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Ketika roh meninggalkan tubuh, langsung kita diadili. Itu namanya penghakiman khusus, atau dikatakan penghakiman kecil. Nah, kalau kita sudah kedapatan salah, langsung dibawa ke Gehenna. Ya, nah sedangkan penghakiman besar nanti hanya tinggal jemplungin yang merokok gitu. Jadi Gehenna ini adalah merupakan tempat menanti, entah itu bahagia, entah itu sengsara, tergantung pada bagaimana kita hidup dan tergantung pada bagaimana kita mengalami penghakiman kecil atau khusus tadi. Makanya langkah kita harus hati-hati. Ya, makanya langkah kita harus hati-hati. Terus dikatakan juga di sini, ya, biarlah mereka itu, jadi artinya mereka tersinggung kamu gitu. Kalau kita katakan orang Jawa ya, Arab, terserah kamu merding ya terserah kan itu kan. Kamu tidur ya terserah, kamu marah ya terserah terhadap apa yang dikatakan. Mengapa demikian? Karena manusia mempunyai kehendak bebas. Dihargai kehendak bebas yang ada di dalam diri manusia. Ya, katakan terus, katakan mereka yang buta. Dapat dikatakan mereka yang buta ini menunjuk pada orang Farisi yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ini jatuh dapat kita prinsip. Moralnya nggak bagus, tidak bisa mengajar, diajar sama, masuk ke dalam lubang. Ya kan? Jadi kalau demikian jelas bahwa kita punya pilihan. Kalau itu salah, mengapa harus kita ikuti? Ya kan? Ini sudah katakan. Orang buta menuntut orang buta, keduanya akan jatuh kemana? Ke lubang. Orang buta di sini apa? Orang Farisi yang itu yang muridnya. Dan ini bisa kita jadikan prinsip. Kalau kita mengikuti orang yang sikapnya nggak baik, tidak bisa mengajar dan tidak bisa ngomong, ya jatuhlah ke lubang. Ya. Jadi kalau demikian gelap, itu pendeta, ya, itu presbiter, itu romo sekalipun, kalau tidak mengajar yang benar, itu mensengsarakan umat. Makanya ada salah seorang episkop mengatakan bahwa umat itu adalah merupakan refleksi pantau dari kehidupan imam. Satu misal kalau imamnya suka ngerasani gitu ya, umatnya nanti juga rasa-rasa.
Imamnya suka gosip, umatnya juga suka gosip. Mengajar yang salah, maka umatnya juga akan berlaku dan bersikap salah. Nah dari sini kita dapat melihat bahwa kehidupan seorang imam itu dikatakan oleh seorang episkop dari Armenia mengatakan gini, the mind of the church depends on the life of priest, the knowledge of priest, the holiness of priest. Jadi yang menggerakkan dan memotivasi serta menanamkan hati nurani gereja kepada umat itu imam. Berarti kalau demikian imamnya harus apa? Harus pintar nggak? Harus pintar. Imamnya harus ngerti sejarah nggak? Harus ngerti. Imamnya harus menjadi apa? Menjadi narasumber nggak? Harus. Makanya katakan bahwa seorang imam itu harus learning man. Nek nggak learning man, lolak jadi imam, maka jemaatnya juga lolak. Apa lolak? Double L. Nggak ngerti apa-apa mas. Jadi demikian prinsip orang buta menuntut orang buta ini harus kita pegang supaya kita betul-betul belajar dalam kesucian, dalam knowledge, dalam everything di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita melangkah dengan benar. Ya kan? Jadi jangan pernah percaya, jangan pernah tadi inak bukan dengan label ortodok ajarannya benar kan gitu kan? Ya kan penyembahannya benar. Ya? Tetapi ajaran itu boleh seperti itu. Tetapi jika tidak diimplementasikan di dalam hidup, itu sia-sia. Makanya Paul Bapak mengatakan bahwa hanya belajar teologi saja tanpa penyembahan, tanpa hidup yang benar, itu bakul jamu, itu teologi setan. Oke, jadi harus diimplementasikan. Nah, mengajar seperti ini, saudara, itu akan menjadikan kita sadar dan menjadi suara hati nurani gereja. Artinya apa? Artinya dengan pengajaran-pengajaran yang kita dapat, entah dari imam siapapun, itu di dalam kalbu kita akan tertanam apa yang dinamakan dengan hati nurani gereja. Maksudnya apa? Kalau ada ajaran salah masuk, akan memberontak, salah. Sama dengan diri Lukaris ya, ketika dia mengajarkan Calvin, diberontak sehingga dia lengser dari kepatriaan. Ya, nah hati nurani gereja ini perlu ditanamkan di dalam setiap umat supaya umat tahu salah dan benarnya. Sehingga kita melangkah itu dengan bijak dan in the right way, dalam cara yang benar. Jadi bahaya nggak kalau kita masuk di dalam ranah imam yang tidak mengajar? Bahaya kan? Bisa apa? Masuk, buang, betul. Makanya bilang sama Mas Andri, belajar loh ya. Nanti terus ke Romo. Belajar. You have to study to continue our program to develop our church.
belajar terus untuk supaya program-program kita bisa berjalan bagus. Oke, teruskan. Ya. Lalu Petrus berkata padanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Kenapa? Mas Andri kok belum bisa memahami? Kenapa ya? Kamu pun belum memahami. Cara pandang murid kepada Yesus masih hanya sebatas Yesus sebagai guru saja, bukan yang Ada mainnya. Pikirannya menganggap Yesus hanya manusia biasa dan hanya pengajar. Padahal melihat Yesus ini harus makin dalam dengan kacamata apa? Metafisika. Bahwa Yesus tidak sekedar pengajar, tetapi Allah yang ada di tengah-tengah kita. Makanya untuk belajar teologi itu adalah untuk dimelekkan, dibuka. Meleknya kita dengan ajaran Kristus itu akan melek dengan keterikatan dunia. Artinya apa? Itu maya, gitu kan? Kita tahu bahwa dunia baik, tetapi kalau mata kita tidak melek dalam persucian, jadi jahat. Enggak? Berarti kalau demikian kehidupan orang abot ya? Abot. It's not just going to the church. Tidak hanya pergi ke gereja, tetapi tata kalbu, tata nos. Oke, terus? Nah. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jangkar? Apa? Itu saya kemarin mau tanya itu. Ya dari dalam, dari luar ke dalam, maksudnya ke jangkar. Itu menajiskan enggak? Enggak. Manusia butuh makan kok. Tetapi apa yang keluar dari dalam, keluar. Dari dalam keluar, itu yang menajiskan. Artinya apa? Kata-kata kita. Ya kan? Otak kita. Ya kan? Pikiran kita yang Perkataan kita, cara pandang kita, cara pikir kita, tindakan kita. Kalau melenceng, itu yang menajiskan, itu yang memisahkan, itu yang memutuskan kita dari Allah. Berarti kalau demikian kehidupan orang Kristen itu boleh nggak kok bicara kotor? tidak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh kan? Iya, Boleh nggak gosip? tidak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak berpikir jahat? Tidak Tidak boleh. boleh. Tapi itu sulit, Romo. Ya sulit. Itulah. Makanya kita harus belajar noto kalbu. Lah, untuk noto kalbu ini pikiran harus pening. Nah, bagaimana pikiran bisa pening? Yang menyatu pada sang pening. Siapa sang pening? Allah. Melalui apa? Melalui sakramen. Di mana? Di dalam gereja. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa sakramen itu mempunyai makna yang luar biasa dan memegang peranan yang luar biasa di dalam hidup orang Kristen. Makanya di dalam gereja ortodoks, the life of the church without sacrament is dead. Kan itu kan? Kehidupan gereja tanpa sakramen mati. Nah, dari sini kita dapat melihat, ya, bahwa sakramen itu tidak dikatakan sebagai lambang. Sakramen tidak dapat dikatakan sebagai simbol, karena sakramen itu merubah perilaku, merubah suka, merubah jantung hati. Siapa yang merubah? Roh.
melalui apa? Energinya di dalam kamu. Ya. Jadi kalau demikian kehidupan kita tidak boleh lewat. Ya, supaya kita mengerti maksud Allah di dalam hidup ini. Terus katakan, ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Makanya kalau ada orang mengatakan orang itu baik walaupun kelihatannya kasar, kasar ya kasar kan gitu kan, hatinya ya kasar. Kenapa? Karena apa yang di luar ini adalah merupakan refleksi pantul dari apa yang ada di dalam. Maka dikatakan mata adalah berita bukan gitu kan dari Matius. Kalau matamu itu terang, maka teranglah tubuhmu. Kalau matamu gelap, maka betapa gelapnya tubuh. Mata itu bicara apa? Dada, hati, ya, kalbu kita, ya, menerangi. Nah, untuk suci kembali kita harus menyatu pertasan suci, harus sakramen yang ada di dalam gereja. Maka dikatakan bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan rohani. Cara berpikir rohani, cara berbicara rohani, cara bertindak rohani, melakukan apa? Tindakan-tindakan atau kehendak itu juga rohani, dan ini sesuai dengan gelar yang disematkan kepada kita sebagai image of the human, gambar dari Sang Hamba. Nah, kalau orang itu tidak rohani dalam everything, maka ada big question mark atau pertanyaan besar. Kamu tuh Kristen apa bukan sih? Kamu ortodoks atau bukan sih? Apalagi kalau orang suka pamer-pamer, loh, itu ya repot itu. Ortodoksi, ya dikatakan apa? Dosa itu. Karena apa? Karena pamer itu menunjuk pada egocentris. Only me. Ya kan? Only me. The one who handsome, beauty, more than someone else. Lebih daripada orang lain. Makanya jangan suka matching. Ya kan? Matching terlalu berlebihan baik enggak. Kenapa dia di dalam gereja itu salah? Karena di dalam kehidupan Tritunggal Makus itu saling merendahkan diri di dalam roh, dan tidak ada yang menunjukkan diri satu sama lain. Jadi semua di dalam kehidupan gereja ini adalah merupakan pantulan kehidupan Allah. Semua. Makanya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang bersifat misteri. Ya kan? Kehidupan kita adalah kehidupan yang bersifat misteri. Mau katakan juga, karena itu, ya karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ya kan? Betul? Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan jahat. Ya kan? Makanya hatinya perlu, pikirannya perlu dibersihkan. Supaya apa? Supaya layak dan berkenan di hadapan Allah. Itulah yang menajiskan. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan. Orang Farisi harus berbasuh, tidak dibasuh. Nah, bukan itu. Masih kena kelatong di pangan yang baik, tidak apa-apa. Artinya gitu kan? Artinya bukan sesuatu yang luar, tetapi yang dalam, yang perlu dibersihkan. Nah, dalam ini akan jelek kalau pikirannya jelek, artinya itu nafsin. Jangan memberikan pikiran-pikiran untuk melakukan sesuatu yang jahat, karena itu masuk ke dada. Sehingga dengan demikian
ya badan ini, jiwa itu akan menjadi budak daripada apa? Tubuh. Orang yang jatuh itu jiwanya menjadi budak dari daging. Tetapi kalau pikiran baik, maka daging akan menjadi sarana daripada jiwa untuk melakukan sesuatu yang baik. Makanya bersihkan kalbumu, bersihkan pikiranmu, supaya tubuh yang ada dan dilihat oleh banyak orang itu dapat menjadi hamba jiwa yang suci, sehingga tindakan tubuh juga suci, sebagaimana jiwanya juga suci. Sebagai prinsip dalam kehidupan kita, be wise. Jadilah kamu bijak di dalam memilih. Supaya apa? Supaya kita tidak sama-sama masuk lubang. Ya, guru yang harus kita ikuti adalah guru yang dapat menjadi contoh, dapat mengajar, dan dapat memimpin kita dalam operasi. Oke, tetap maju di dalam kesucian. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasihanlah aku ya Allah menurut belas kasih-Mu yang besar. Hapuskanlah pelanggaranku menurut pengasihan-Mu yang melimpah. Basuhlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat di hadapan-Mu. Maka Engkau memang benar dalam perkataanmu, dan keperkasaanmu nampak dalam penghakimanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau mengasihi kebenaran, dan Engkau menyingkapkan hikmat-Mu yang rahasia dan tersembunyi kepada aku. Percikilah aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Buatlah aku mendengar kelegaan dan sukacita. Tulang-tulang yang menderita bersorak-sorai. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang benar. Janganlah mengusir aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kembalikanlah kepadaku sukacita karena keselamatan yang daripada-Mu. Tegakkanlah aku dengan tuntunan roh-Mu, maka aku akan mengajarkan kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan-Mu, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, dan lidahku bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian-Mu. Apabila Engkau menginginkan korban sembelihan, aku akan mempersembahkannya, tetapi Engkau tidak berkenan kepadanya. Korban kesembelihan kepada Allah ialah roh yang hancur, hati yang remuk dan hina, tidak Allah pandang hina. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka Engkau akan berkenan kepada korban kebenaran, korban persembahan, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, melalui permohonan para rasul yang makasih, hapuskanlah dosa-dosaku yang banyak, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Melalui permohonan Sang Theotokos yang maha baik, hapuskanlah dosa-dosaku yang banyak. Kasihanilah kami, Allah, kasihanilah kami menurut belas kasih-Mu yang besar, dan sesuai dengan pengasihan-Mu yang besar. Hapuskanlah segala pelanggaranku. Yesus telah bangkit dari kuburan seperti apa yang telah Ia sabdakan. Ia telah memberikan hidup yang kekal dan belas kasihan yang melimpah. Melalui pengasihan dan belas kasih-Nya akan manusia, dari Anakmu yang tunggal yang dengan Engkau dipuji bersama dengan Roh-Mu yang maha baik, maha kudus, serta berhidup sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Sang Theotokos dan Buddha Sang Terang, marilah kita hormati dan kita sanjung di dalam hidup. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Lebih terhormat dari kerubin, dan tak terbanding lebih mulianya
dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau kujunjung tinggi. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut Aku berbahagia. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau kujunjung tinggi. Mana yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang takut akan Dia. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau kujunjung tinggi. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau kujunjung tinggi. Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau kujunjung tinggi. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh Engkaulah Sang Theotokos, Engkau kujunjung tinggi. Lagi sekali lagi dengan damai sejahtera mereka berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Selamatkanlah kasih dan lindungi kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Tersuci merupakan kemuliaan Sang Theotokos Pramara dengan senap orang suci. Marilah kita menyerahkan tas sendiri seorang perangai, dan dengan senap hidup kita pada Kristus Allah kita. Haleluya Tuhan. Karena segala kuasa di surga memuji-Mu dan menyampaikan kemuliaan kepada-Mu, pada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Kuduslah Tuhan Allah kita, kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggilah Tuhan Allah kita, sujudlah di bawah kakinya karena Dia kudus. Kuduslah Tuhan Allah kita. Ya, sekali bernafas memuji Tuhan, pujilah Tuhan dari sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Kepada-Mu ialah segala pujian, biarlah para malaikat memuji Dia, biarlah para tentara memuji Dia. Kepada-Mu ialah segala pujian. Sungguh amat terberkatilah Engkau ya Sang Perawan Theotokos, oleh Dia yang mengambil daging darimu. Alam maut telah ditawan, Adam dipanggil dari antara orang mati, dan kutukan disingkirkan. Hawa dilepaskan, dan maut dibuat mati dan kami diberi hidup. Karenanya kami berseru dalam pujian, terpujilah Engkau ya Kristus,
Allah kami yang telah sedemikian berkenan, kemuliaan bagimu yang telah menunjukkan kami terang, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai di atas bumi bagi orang yang berkenan. Kami memujimu, kami memberkatimu, kami menyembahmu, kami memuliakanmu, kami bersyukur kepadamu atas kemuliaan yang agung. Ya Tuhan Sang Raja, Allah Surgawi, Sang Bapa Maha Kuasa, ya Tuhan Sang Putra yang Tunggal dan Sang Roh Kudus, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah yang melenyapkan dosa-dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang melenyapkan dosa-dosa dunia, terimalah permohonan kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Sang Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkau saja yang kudus, Engkau saja Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan Allah Sang Bapa. Amin. Setiap hari aku akan memberkatimu dan memuji namamu sampai kekal sepanjang segala abad. Jagalah ya Tuhan, pelihara kami hari ini yang tanpa dosa. Terberkatilah ya Tuhan Allah dari bapa kami, setelah dipuji dan dimuliakanlah namamu selamanya. Amin. Biarlah belas kasihan-Mu beratas kami ya Tuhan, sebagaimana kami mengharapkan kami kepadamu. Terberkatilah Engkau ya Tuhan, ajarlah kami dengan perintah-perintah-Mu. Terberkatilah ya Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Terberkatilah Engkau ya Tuhan, ajarlah aku dengan perintah-perintah-Mu. Tuhan, Engkau telah menjadi tempat pengungsian kami dari keturunan sampai keturunan. Aku berkata, ya Tuhan, kasihlah aku, sembuhkanlah jiwaku, karena aku telah berdosa terhadap-Mu. Ya Tuhan, kepadamu aku telah membawa lari diriku. Ajarlah aku menurut kehendak-Mu, karena Engkau lah Allahku. Karena Engkau sumber terang, dan di dalam terang-Mu kami akan melihat terang. Ulurkanlah belas kasih-Mu pada mereka yang mengenal-Mu. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Baka, Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Baka, Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Baka, Maha Kudus, kasihlah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Sang Baka, Maha Kudus, kasihlah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa, Maha Kudus, Sang Baka, Maha Kudus, kasihlah kami. Hari ini keselamatan telah datang dalam dunia. Marilah kita menyanyikan pujian bagi Dia yang telah bangkit, menulis kehidupan kita. Sebab Dia telah menghancurkan kematian dengan kematian dan mengaruniakan kepada kita kemenangan dan belas kasihan yang besar. Kemuliaan bagi subjek Kristus Tuhan kami, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Bapa, ucapkanlah berkat. Kiranya Kristus Allah kita yang benar menyelamatkan dan mengasihi kita semua sebagai lemah baik, kasih dan kasih manusia melalui doa permohonan dari ibunya yang tersuci murni, melalui doa permohonan dari kuasa salib yang mulai dan hidup, melalui perlindungan dari kuasa surgawi, melalui doa permohonan dari perintis jalan dan Nabi yang mulia Yohanes Pemberi Salam, doa permohonan dari para rasul yang mulia dan unggul, doa permohonan dari Bapak Suci yang terbaik di sana Suci Dimitrius, doa permohonan dari leluhur Kristus Kain Hana, doa permohonan Sabas. dari Jana Suci Sabas yang kita peringati hari ini, serta doa permohonan dari semua orang suci. Kasihanilah kami dan selamatan kami, karena Engkau adalah baik dan pengasih manusia. Melalui doa-doa Bapa Suci atas kesalahan kami, kasihanilah dan selamatkanlah kami. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.